Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih kita membahas tentang dampak dosa terhadap individu dan mujtama', terhadap individu dan masyarakat. Di antara dampak dari maksiat adalah maksiat membutakan hati dan melemahkan akal. Ya, di antara dampak maksiat adalah membutakan hati. Kalau seandainya dia tidak dapat membutakan hati, maka maksiat akan melemahkan akal. Hal ini pasti terjadi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa maksiat bisa melemahkan hati. Jika hati menjadi buta atau lemah, niscaya hati itu tidak lagi mengenal petunjuk dan kehilangan kekuatan untuk merealisasikan petunjuk tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sebab semua itu tergantung kepada kelemahan pandangan hati dan kekuatannya. Sesungguhnya kesempurnaan manusia itu terdapat pada dua pokok: mengenal yang benar atau yang hak dari yang sesat atau yang batil. Ya, ini bisa dia membedakan atau mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Serta mengutamakan yang benar daripada yang batil. Jadi kesempurnaan manusia itu terdapat pada dua pokok: mengenal yang hak, ya, dan mengutamakan yang hak itu daripada yang batil. Tidaklah terjadi perbedaan kedudukan di antara para makhluk di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat, melainkan sesuai dengan perbedaan kedudukan mereka dalam dua perkara di atas. Dengan kedua perkara tersebut, Allah memuji para nabinya sebagaimana dalam firman-Nya,
Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Lafaz aidi yang maknanya adalah tangan-tangan bermakna al-qawiyyu fi tanfizil haqq, yang kuat di dalam mewujudkan kebenaran. Sedangkan lafaz wal absar yaitu al-basairu fid din, yaitu bermakna pandangan atau ilmu serta pengetahuan di dalam agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan kesempurnaan pengetahuan terhadap kebenaran dan kesempurnaan dalam upaya mewujudkannya. Ilmunya sempurna, mewujudkan ilmu itu juga sempurna. Dalam hal ini manusia terbagi menjadi 4 golongan. Ya. Manusia terjadi 4 golongan. Atau 4 kelompok. Kelompok pertama adalah para nabi, yaitu kelompok manusia yang paling terhormat dan paling mulia di sisi Allah. Kelompok yang kedua adalah lawan dari kelompok pertama, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan dalam agama dan tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Mereka adalah mayoritas makhluk yang ada. Mana yang mayoritas? Kelompok yang kedua. Tidak mempunyai pengetahuan dalam agama dan tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Apa yang mau diterapkannya kebenaran, dia tidak tahu dengan kebenaran. Melihat mereka membuat melihat mereka membuat mata, jiwa dan hati menjadi sakit. Ya. Mereka membuat bumi terasa sempit dan harga semakin mahal. Tidak seorang pun yang mendapatkan faedah persahabatan dengan mereka kecuali orang-orang yang hina dan rendah. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang mengetahui kebenaran namun lemah. Tidak mempunyai kekuatan untuk mewujudkan dan mendakwahkan kebenaran tersebut. Ini adalah keadaan mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Jadi dia mengetahui kebenaran, tapi dia tidak punya kekuatan untuk merealisasikan kebenaran itu. Kelompok yang keempat, mereka yang mempunyai kekuatan, tekad dan semangat, namun lemah dalam pengetahuan agama. Hampir-hampir mereka tidak bisa membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Mereka menyangka bahwa setiap yang hitam adalah kurma, setiap yang putih adalah lemak. Akibatnya mereka menganggap infeksi sebagai lemak
dan obat yang manjur sebagai racun. Tidak ada yang layak menjadi pemimpin agama dari 4 kelompok di atas kecuali kelompok yang pertama. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sawaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah menggambarkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, orang-orang itu akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Merekalah yang dikecualikan Allah dari orang-orang yang merugi. Yang Allah telah bersumpah, wal asr, demi masa, ketika aktivitas seseorang dapat merugikan, atau dapat merugi dan atau beruntung. Dengan kata lain, orang yang tidak beriman dan bersabar termasuk orang-orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam keadaan merugi, dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Tidaklah cukup hanya dengan mengetahui kebenaran dan bersabar, tetapi juga harus dibareng dengan saling menasihati serta saling memberi petunjuk dan anjuran. Sekiranya selain mereka adalah orang-orang yang merugi, maka bisa disimpulkan bahwa maksiat dan dosa membutakan hati hingga tidak dapat mengetahui kebenaran sebagaimana mestinya. Kekuatan dan tekadnya hilang sehingga mengakibatkan tidak sabar menghadapi kebenaran. Bahkan jika hal ini terjadi terus-menerus, pengetahuannya akan terbalik, sebagaimana jalannya juga menjadi terbalik. Ia melihat perkara yang batil sebagai kebenaran dan kebenaran sebagai kebatilan. Perkara yang ma'ruf menjadi mungkar. Perkara yang mungkar menjadi ma'ruf. Jadi perkara yang ma'ruf menjadi mungkar, perkara yang mungkar menjadi ma'ruf, perjalanan menjadi terbalik dari berjalan menuju kepada Allah dan negeri akhirat menuju menuju tempat kediaman jiwa yang batil, yang ridha dan tentram dengan kehidupan dunia serta melalaikan Allah, ayat-ayatnya, dan meninggalkan persiapan untuk berjumpa dengannya. Karena sudah terbalik tadi. Sekiranya hukuman dosa dan kemaksiatan hanya seperti yang disebutkan di atas, tentu hal itu sudah pantas menjadi faktor pendorong bagi setiap muslim untuk meninggalkan dan menjauhi dosa dan maksiat. Allah musta'an. Demikianlah sesungguhnya ketaatan dan dapat menerangi dan menjernihkan dan menguatkan serta mengokohkan hati. Seperti cermin yang mengkilap dengan kejernihannya hingga dipenuhilah dengan cahaya. Jika syaitan mendekatinya, maka ia pasti terkena cahaya tersebut. Sebagaimana syaitan yang mencuri kabar dari langit
terkena lontaran sulup api yang berkobar. Ketakutan syaitan dari hati yang semacam ini lebih dahsyat dibandingkan ketakutan serigala terhadap singa. Sampai-sampai pemilik hati tersebut membuat syaitan jatuh tersungkur. Syaitan-syaitan lain lantas mengurumuinya. Lalu mereka saling bertanya, apa yang terjadi terhadapnya? Ia tersungkur oleh pandangan manusia. Jawab yang lain. Duhai pandangan hati yang bebas bercahaya, hampir-hampir syaitan terbakar karena cahayamu. Samakah hati seperti ini dengan hati yang gelap dari segala sisinya? Saling berselisih keinginannya yang dijadikan oleh syaitan sebagai negeri serta tempat tinggalnya. Pada pagi hari syaitan mengucapkan kepadanya, kamu ditebus teman pendamping yang tidak menguntungkan di dunia maupun di akhirat. Lalu, akulah temanmu yang selalu menyertaimu di dunia. Sedangkan di padang mahsyar, engkaulah teman pendamping dari segala tempat. Jika engkau berada di negeri tempatnya kesengsaraan, berarti kita sama-sama dalam kesengsaraan dan kehinaan. Ya, orang syair mengatakan, qarinuka fid dunya wa fil hasyri ba'daha fa anta qarinun li bi kulli makanin. Fa in kunta fi dari syaqa'i fa innani wa anta jami'an fi syaqa wa hawani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ya'ashu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini wa bi'sal qarin. Wa la yanfa'ukumul yawma idz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yang dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Fa innahum yasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya mereka syaitan-syaitan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sedang mereka mengira atau menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Hatta idza ja'ana, sampai orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat. Idh dalamtum hatta idza ja'ana ya laita baini wa baina bu'dal wa bainaka bu'dal masyriqaini wa bi'sal qarin. Wahai sekiranya jarak antara aku dengan kamu seperti jarak antara timur dengan barat. Memang syaitan itu teman yang jahat. Ya. Fa bi'sal qarin.
bahwasanya syaitan itu adalah sejelek-jeleknya teman bagi manusia. Wala yanfa'ukumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Dan harapanmu ini sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama orang-orang bersama-sama dalam azab itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa barang siapa yang berpaling dari zikirnya, yaitu kitabnya yang dia turunkan kepada Rasulnya, lalu dia berpaling, buta terhadapnya, terhalang pandangannya dari memahami, merenungkan, serta mengetahui maksud Allah yang tertera di dalamnya, maka Allah akan mendatangkan syaitan baginya sebagai hukuman atas keperbalingan dari kitabnya. Syaitan tersebut akan menjadi teman dan yang senantiasa menyertainya, baik dalam perjalanan maupun tidak. Syaitan itu adalah teman dan penolongnya. Sungguh syaitan adalah seburuk-buruk penolong dan sejati-jati kawan. Sejahat-jahat kawan. Ya. Bahwasanya syaitan adalah seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Jadi itu adalah bagian dari dampak dari syaitan yang menyebabkan kita melakukan dosa, ya. Radi'i libanin thadya ummin taqasama bi ashama dajin audun la natafarraqu. Dua anak susuan dari satu ibu saling bersumpah dengan sumpah darah selamanya tidak berpisah. Ya, ini betul-betul menjadi apa? Seperti orang yang dua anak yang saling sama menyusu dari satu persusuan. Begitu digambarkan ketika seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi teman bagi syaitan. Sesungguhnya Allah mengabarkan bahwa syaitan mencegah kawannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarnya, yang mana jalan itu yang mengantarnya kepada Allah dan surganya. Sementara itu orang yang sesat atau orang sesat yang tercegah dari yang tercegah tadi menyangka bahwa ia tengah berada di atas jalan kebenaran. Saat keduanya dihadirkan pada hari kiamat, berkatalah salah seorang dari mereka, "Duhai, sekiranya kita berpisah sejauh timur dan barat, kamu adalah seburuk-buruk teman bagiku di dunia. Kamu menyesatkanku dari petunjuk ketika ia datang kepadaku. Kamu mencegahku dari kebenaran dan memalingkanku hingga aku binasa. Kamulah seburuk-buruk teman untukku pada hari ini." Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 39 tadi. Padahal jika orang yang tertimpa musibah melihat orang lain juga tertimpa musibah, niscaya musibahnya akan terasa ringan dan dia pun merasa terhibur. Namun Allah menggambarkan bahwa keadaan seperti ini tidak akan dialami oleh orang-orang yang terkena azabnya. Tidak seorang pun yang merasa senang dan terhibur dengan adanya teman yang diazab bersamanya. Berbeda dengan di dunia, kesamaan dalam musibah merupakan suatu hiburan.
Hal ini sebagaimana syair yang diucapkan oleh Khansa atas kematian saudaranya. Dia mengatakan, "Falaula kathratul baqid hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi." Sekiranya bukan karena banyaknya orang menangis di sekelilingku untuk saudara-saudara mereka, mungkin aku sudah membunuh diriku. Wa ma yakuna mithla akhi walakin a'azza an-nafsa anhu bit-ta'assi. Mereka tidak menangisi orang yang semisal saudaraku, tetapi hal itu berupa bela sungkawa dan hiburan untuk jiwaku. Ala ya sakhru la ansaka hatta ufariqa 'ishati wa uruda ramsi. Ketahuilah wahai sakhr, aku tidak akan melupakanmu hingga aku berpisah dengan kehidupanku dan mendatangi kuburanku. Ya Allah mencegah kelegaan dan kegembiraan bagi ahli neraka. Allah firman, "Wala yanfa'ukumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun." Dan harapan itu sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepadamu pada hari itu karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab tersebut. Ya, jadi maksiat yang mungkin yang kita lakukan itu dia bisa membutakan hati kita. Kalau membutakan hati, tidak ada lagi yang bisa menerangnya. Dia akan susah untuk memisahkan antara hak dengan yang batil. Yang kedua, pada hari ini, maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya. Wa min uqubatiha, di antara akibat dampak dari maksiat, anna madadun minal insani yamuddu bihi aduwahu alaih. Dia adalah bantuan yang diberikan oleh manusia untuk menguatkan musuhnya, yaitu syaitan, dan tergolong pasukannya yang menguatkan musuh untuk memerangi dirinya. Ini akibat dari maksiat. Maksiat dengan sendirinya, kita posisi lemah, musuh kita dalam posisi kuat. Karena ketika dengan maksiat seakan-akan kita memberi mereka bantuan untuk menjadi kuat. Yang demikian itu ditetapkan Allah. Untuk menguji manusia dengan musuh yang tidak pernah terpisah darinya, yaitu syaitan. Ya. Walaupun hanya sekejap mata, serta dengan teman yang tetap terjaga dan tidak pernah lalai. Musuh dan bala tentaranya tersebut melihat manusia dari satu tempat yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Musuh tadi menyerangnya pada setiap kesempatan. Setiap hari musuh itu mampu berkesempatan membuat makar terhadap manusia tadi. Namun saja ia akan melakukannya
dengan meminta bantuan kepada keturunan moyangnya, yaitu syaitan dari kalangan jin, juga kepada selain mereka, yakni syaitan dari kalangan manusia. Kemudian musuh pun menyusun strategi, mempersiapkan semua jebakan dan menebar mata-mata. Musuh itu akan berkata kepada para pembantunya, binasakanlah musuh kalian, sekalipun musuh moyang kalian, yaitu manusia. Jangan sampai kalian gagal dalam hal ini sehingga dia mendapatkan surga senantiasa sementara kalian di dalam api neraka. Dia mendapatkan rahmat sedangkan kalian mendapat laknat. Kalian tahu apa yang telah menimpa kita? Berapa kehinaan, laknat, dan terjauhkan dari rahmat Allah adalah karena mereka. Oleh sebab itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan orang-orang tersebut bersama-sama kita dalam bencana ini. Sesungguhnya kita tidak akan bisa tinggal bersama dengan orang-orang saleh dari kalangan mereka di surga. Allah telah memberitahukan kepada kita segala tindak tanduk musuh itu, yaitu syaitan, sekalipun memerintahkan kita untuk bersiap-siap menghadapinya. Ketika Allah mengetahui bahwa Adam dan keturunannya mendapatkan musibah akibat musuh itu, yaitu musuh yang telah menguasai mereka, maka dia membantu mereka dengan pasukan dan tentara untuk menghadapi musuh tersebut. Dan musuh manusia tadi juga dibantu dengan pasukan dan bala tentaranya. Jadi maksiat akan menjadikan maksiat itu kita membantu, ya, ada bantuan manusia kepada musuh, ya, menjadikan musuhnya menjadi kuat. Di antara dampak dari maksiat adalah menjaga telinga dari hal-hal yang diharamkan. Ya, larang, maksudnya dari dampak maksiat ini adalah tidak terjaganya telinga dari hal-hal yang diharamkan. Karena syaitan menghalangi kita untuk menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang haram. Ya, thumma mana'u thaghra al-udhun ayadkhula minhu ma yafsidu alaikum al-amr. Selanjutnya musuh itu berusaha, ya, mencegah telinga agar tidak dimasuki oleh hal-hal yang merusak, ya, urusan. Maka dia menyuruh berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak ada yang memasuki telinga selain dari kebatilan. Hal ini akan merasa ringan dan indah bagi hawa nafsu.
Wa alqal kalimah in ra'aitum minhu idha isgharan ilaiha fazajjuhu bi akhwani wa akhwatiha. Jadi disuruhlah ya bala tenteranya ini, yakni syaitan-syaitan ini, untuk jika kita untuk supaya kita tidak bisa mendengar kebenaran-kebenaran. Sehingga dia mengatakan apabila kalian melihatnya condong kepada kata-kata tersebut, datangkanlah kata-kata lain yang serupa. Setiap kalian dapati bahwa ia menganggapnya baik, maka buatlah ia mengingat-ingatnya. Maka syaitan selalu berupaya menjauhkan manusia itu dari hal-hal yang kebenaran dan hal-hal yang bisa membawa manusia kepada kebenaran diganggu terus oleh syaitan. Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat menyebabkan lupa terhadap diri sendiri. Dan menyebabkan hamba melupakan dirinya sendiri. Di antara dampak maksiat adalah menyebabkan seorang hamba melupakan, melalaikan, merusak dan mencelakakan dirinya sendiri. Jika ada bertanya bagaimana mungkin seorang hamba dapat melupakan dirinya sendiri? Jika ia melupakan dirinya, maka apa yang diingatnya? Apakah yang dimaksud dengan seorang hamba yang melupakan dirinya? Jawabannya, na'am, yansa nafsahu a'zama nisyan. Benar, dia telah melupakan dirinya dengan lupaan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketika orang-orang itu melupakan Allah, ketika tak kala mereka itu melupakan Rabb mereka, dengan mereka berbuat maksiat, maka dia pun, yakni Allah pun melupakan mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang melupakan Allah dengan dua hukuman. Yang pertama, Allah melupakannya. Yang kedua, Allah menjadikannya lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa Allah terhadap mereka adalah dengan mengabaikan,
meninggalkan, membiarkan serta menyia-nyiakan mereka. Akibatnya, kebinasaan pun lebih dekat dengannya dibandingkan kedekatan tangan dengan mulut. Yang dimaksud Allah membuatnya lupa terhadap dirinya sendiri adalah Allah membuatnya lupa terhadap kedudukannya atau kedudukan tingginya. Lupa dengan sebab-sebab kebahagiaannya, keberuntungannya, kebaikannya, serta perkara-perkara yang menyempurnakan pribadinya. Orang kita membuatnya lupa terhadap semua itu dan tidak dihadirkan pula dalam benaknya. Allah tidak mengingatkannya tentang perkara-perkara tersebut. Hasrat dan keinginannya juga tidak dipalingkan dari itu. Hal ini tidak terlintas dalam pikirannya sehingga tidak didahulukan dan dijadikan sebagai tujuan. Sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Orang berbuat maksiat. Minum khamar misalkan. Apa yang menyebabkan dia minum khamar? Karena dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada Allah, akhirnya dia minum khamar. Pada saat minum khamar, atau saat dia akan minum khamar, ketika dia lupa dengan Allah, keinginan minum khamar, Allah lupakan dia. Sehingga Allah biarkan dia jatuh ke dalam minum khamar. Kalau seandainya Allah ingat dia, maka Allah akan ingatkan dia. Sehingga tidak jadi berbuat maksiat. Tapi ketika mereka lupa kepada Allah, Allah lupakan mereka. Dan Allah lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Kalau seandainya dia seorang pejabat misalkan. Pada saat dia berbuat maksiat itu, dia tidak sadar bahwasanya maksiat itu bisa menghancurkan kehidupannya. Kalau dalam keadaan kesadaran, dia tahu bahwasanya itu akan menghancurkan dirinya. Menghancurkan kedudukannya, nama baiknya. Ya, sama dengan orang korupsi misalkan, ya. Kenapa dia mengkorupsi? Salah satu penyebabnya karena dia lupa kepada Allah sehingga dia korupsi. Karena dia lupa kepada Allah, Allah lupakan dia. Allah biarkan dia berbuat. Lalu Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Bahwa dia lupa bahwasanya perbuatannya itu akan bisa menghancurkan ya kedudukannya. Itulah makna dari nasullah fanasiyahum. Ya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Sehingga ia pun dibuat lupa terhadap aib, terhadap kekurangan, kejelekan dirinya. Sehingga tidak terlintas dalam benaknya untuk menghilangkan dan memperbaiki keburukan tersebut. Ia juga dibuat lupa dengan penyakit-penyakit hati dan jiwanya. Sehingga tidak berobat dan berusaha untuk menghilangkan penyakit yang menyebabkan kebinasaan. Ia sakit kronis. Penyakitnya bertumpuk dan bertumpuk yang menggiringnya kepada kehancuran. Sementara ia tidak menyadarinya serta tidak terlintas dalam benaknya untuk melakukan pengobatan. Itu termasuk hukuman yang paling besar, baik secara umum maupun khusus. Jadi, ketika dia terjerumus dalam dosa, dia terjerumus dalam dosa ketika dia lupa kepada Allah. Ya. Dan akibatnya Allah lupa, melupakannya dan menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Maka hukuman mana lagi yang lebih besar daripada hukuman orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan dirinya sendiri?
Ia lupa terhadap kemaslahatannya, penyakitnya, obatnya, sebab-sebab kebahagiaannya, kemenangannya, kebaikannya, serta kehidupan yang abadi dalam kenikmatan yang kekal di surga. Ya, barang siapa yang memperhatikan masalah ini, niscaya akan jelas baginya bahwa mayoritas manusia benar-benar telah melupakan dirinya sendiri, menyia-nyiakan jatahnya dari Allah, serta menjualnya dengan harga yang amat murah karena tertipu. Sayang dia tidak menyadarinya di saat kematian, sehingga semua perkara menjadi jelas dengan sejelas-jelasnya pada hari kiamat. Pada hari itulah tampak bagi hamba bahwa ia telah terberdaya dalam transaksi yang dilakukan bagi dirinya sendiri di dunia. Maka ini ya dampak yang besar. Entah berapa orang yang lupa dengan Allah dalam maksiatnya, ya, disebabkan maksiat itu dia melupakan dirinya sendiri. Anak istrinya dia lupa. Kita lihat ada orang yang terjerumus dalam narkoba. Pada saat dia bertransaksi narkoba, dia lupa kepada Allah. Sebab kalau seandainya dia ingat kepada Allah, dia tidak mau berbuat maksiat. Makanya Nabi SAW mengatakan, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina pada saat dia berzina dia orang mukmin. Ya, pada saat dia berbuat maksiat dia lupa. Dan Allah lupakan dia terhadap dirinya sendiri dan akibat yang akan dia dapatkan. Ini salah satu dampak yang besar dari maksiat, ya. Sehingga kita lihat datang penyesalan belakangan hari. Ya. Namanya sudah dicoreng, dirinya sendiri sudah rusak. Ya, wallahu taala alam, ini dulu yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, setelah solat kita mempelajari tentang fikih. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Yuk dilepas terus saja.